Apabila kezaliman diangkat kepada Allah dengan doa, maka doa ini kata Allah Subhanahu wa kata Nabi SAW akan berada di awan menuju Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat doa itu, kemudian Allah mengatakan la ansurannaka walau ba'dahin. Aku akan menolongmu walaupun bukan sekarang, walaupun nanti. Nah, ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu pasti. Tapi pertolongan Allah itu tidak selalu segera. Nama Allah Al-Hakim Maha Bijaksana, bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna pagi hari ini memasuki pembahasan nama Allah Al-Hakim, Al-Hakam dan Al-Hakim. Jadi itu ada tiga: Al-Hakam, Al-Hakim, dan Al-Hakim. Tentu antara ketiga Asmaul Husna ini ada perbedaan, meskipun tergolong perbedaan yang sangat tipis. Tetapi bahasa Arab adalah bahasa yang sangat definitif, sehingga perbedaan setipis apapun akan ada konsekuensi harfiahnya, walaupun misalnya hanya dengan tambahan huruf mad dan selanjutnya. Secara umum, ketiga Asmaul Husna ini berarti yang maha memutuskan dan menetapkan hukum, atau yang maha bijaksana, atau yang maha hikmah. Insyaallah nanti akan kita lihat penjelasan lebih rinci. Tetapi Asmaul Husna Al-Hakam lebih kuat daripada Asmaul Husna Al-Hakim dan Al-Hakim. Sekali lagi, ketiga Asmaul Husna ini berarti maha memutuskan perkara, maha bijaksana. Tetapi Al-Hakam artinya adalah maha memutuskan perkara tanpa pernah salah sama sekali. Maka Al-Hakam tidak disebutkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun hakim-hakim di pengadilan, mereka dinamakan dengan hakim atau dinamakan dengan hakim, karena keputusan mereka kadang salah, kadang benar. Nah, itulah dari perbedaan antara Al-Hakam, Al-Hakim, dan Al-Hakim, bahwa Al-Hakam lebih tinggi karena tidak digunakan kecuali kepada Allah yang maha memutuskan perkara tanpa salah. Jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan nama Al-Hakam hanya satu kali saja. Al-Hakam hanya satu kali saja, yaitu dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman, apakah aku akan mencari pemberi keputusan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ini satu-satunya Al-Hakam dalam Al-Quran. Adapun Al-Hakim dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan kecuali dalam bentuk plural. Di samping bentuknya selalu plural, juga selalu disampaikan, disebutkan Al-Quran dengan bergandengan, dengan idhafah.
Terkadang Al-Quran menyebutkan khairul hakimin, terkadang Al-Quran menyebutkan ahkamul hakimin. Itu penyebutan Al-Hakim 5 kali dalam Al-Quran, tapi selalu dalam bentuk plural dan selalu bergandengan, khairul hakimin atau ahkamul hakimin. Yang paling banyak disebutkan Al-Quran adalah Al-Hakim. Dalam Al-Quran mencapai 94 kali, mencapai 94 kali. Dari 94 kali penyebutan dalam Al-Quran, Al-Hakim sebanyak 18 kali digandengkan dengan Al-Aziz, Azizun Hakim. Aziz artinya Allah Maha Perkasa, Hakim artinya Allah Maha Bijaksana. Penggandengan Aziz dengan Hakim, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, memunculkan makna yang ketiga, yaitu Maha Perkasa di dalam kebijaksanaannya dan Maha Bijaksana di dalam keperkasaannya. Allah Maha Perkasa dalam kebijaksanaannya, karena tidak ada kebijaksanaan Allah melainkan pasti berlaku. Tidak ada kebijaksanaan Allah yang gagal, yang ditolak. Kemudian Allah pun Maha Bijaksana dalam keperkasaannya, karena Allah tidak pernah menempatkan keperkasaan kecuali pada tempat yang seharusnya. Maka Allah memberikan keperkasaan untuk membantu orang-orang yang beriman, untuk menolong orang-orang yang beriman. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan keperkasaannya untuk kehancuran orang-orang kafir. Makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah nampakkan keperkasaannya untuk kehancuran Israel. Dan Allah berikan keperkasaannya untuk melindungi orang-orang Palestina, saudara-saudara kita. Itulah Azizun Hakim, Maha Perkasa dalam kebijaksanaannya, sehingga kebijaksanaannya tidak satupun yang bisa menolak. Tapi Allah juga Maha Bijaksana dalam keperkasaannya, karena keperkasaan itu Allah tempatkan sesuai dengan tempat. Lalu sebanyak 14 kali dalam Al-Quran, Al-Hakim digandengkan dengan Al-Alim. Allah berfirman misalnya, Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbmu Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Di tengah-tengah kita banyak orang yang tahu tapi nggak bijaksana. Pendidikannya sangat tinggi, akademisnya luar biasa, tapi Allah tidak memberikannya kebijaksanaan. Maka orang seperti ini dinamakan alim tapi tidak hakim. Tapi jamaah sekalian, apakah ada orang yang bijaksana tanpa berilmu? Tidak ada. Karena bijaksana adalah himpunan dari 3 sifat. Apabila 3 sifat ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan mampu bersikap bijaksana. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah al-hilm, dan yang ketiga adalah al-anat. Demikian ditegaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, agar seseorang bisa menjadi hakim dan bijaksana, maka dia harus berilmu. Orang-orang yang tidak berpendidikan tidak akan bisa bersikap bijaksana. Kenapa? Karena ilmu memberikan kita penjelasan tentang benar dan salah. Ilmu
memberikan kita penjelasan tentang manfaat atau tidak manfaat. Maka orang yang tidak memiliki ilmu, terkhusus ilmu agama, pasti akan sering salah dalam memberikan keputusan. Jadi syarat bijaksana yang pertama adalah ilmu. Syarat yang kedua adalah al-hilmu, kelembutan. Artinya orang yang emosional, orang yang punya kecenderungan marah, akan jauh sekali dari kebijaksanaan. Banyak orang-orang yang berilmu, dia faham kebenaran tapi dilanggar juga, disebabkan karena emosi, disebabkan karena amarah. Jadi seringkali ilmu kalah dengan amarah. Maka orang seperti ini tidak mungkin dinamakan bijaksana, karena syarat bijaksana yang kedua adalah al-hilm, seorang yang jauh dari kebiasaan dan sifat marah. Syarat yang ketiga agar dinamakan seseorang bijaksana adalah al-anat, yaitu hati-hati dan perlahan-lahan. Maka orang yang tergesa-gesa, orang yang selalu terburu-buru, nggak akan mungkin bijaksana. Nah, maka jamaah sekalian, apabila Anda memiliki tiga sifat ini, misalnya Anda sedang menghadapi satu kasus, entah kasus dari anak, entah kasus dari kawan, pastikan Anda memiliki tiga sifat ini dalam kasus tersebut, niscaya Anda akan mampu bersikap bijaksana. Tapi kalau Anda tidak memiliki tiga sifat ini dalam satu perkara, percayalah bahwa Anda nggak akan bisa bijaksana. Baik, jadi Al-Quran menyebutkan Al-Hakim bersamaan dengan Al-Alim, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, sebanyak 14 kali. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lihat apa penjelasan ulama-ulama kita tentang penafsiran Al-Hakim atau Al-Hakam atau Al-Hakim. Yang pertama jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam, Al-Hakim dan Al-Hakim, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sa'atun fil ilm. Al-Hakim artinya Allah yang maha luas ilmunya, fala khalala fi tadbirihi wala zalal. Maka dalam segala keputusan dan aturan Allah tidak ada kekeliruan dan tidak ada kesalahan. Itulah Al-Hakim, yang maha tahu segala-galanya, sehingga semua aturan dan semua keputusan Allah tidak ada yang keliru. Jamaah sekalian, kadang-kadang Anda memahami satu masalah 50% saja. Artinya Anda tidak memahami masalah 100%. Maka di bagian-bagian yang Anda tidak faham, di situ kemungkinan keputusan Anda akan salah dan tidak tepat. Keputusan manusia, siapapun orangnya, boleh jadi tepat untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk tahun ini, tapi tidak untuk 2 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ilmu kita untuk tahun yang akan datang tidak menjangkau sama sekali. Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah mengetahui segala-galanya hari ini dan mengetahui segala-galanya esok, lusa, bahkan sampai kiamat. Tidak sebesar debu pun yang Allah tidak tahu. Karena Allah mengetahui segala-galanya secara sempurna, maka Allah Hakim, tidak pernah salah dalam segala keputusan-keputusannya. Sebagian ulama menafsirkan Al-Hakim, alladzi yafsilu bainal umur fajazauhu adal. Al-Hakim maha bijaksana dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha memutuskan segala perkara. Dan ini kebahagiaan bagi kita jemaah sekalian.
banyak sekali perkara-perkara yang tidak bisa diputuskan oleh manusia. Dan banyak pula perkara-perkara yang diputuskan oleh manusia secara zalim. Dan Allah menamai dirinya dengan Al-Hakim, yang artinya Allah berjanji seluruh perkara akan diputuskan oleh Allah di atas keadilan. Makanya jamaah sekalian yang saya hormati, di antara nikmat terbesar Allah adanya akhirat. Di antara nikmat terbesar Allah untuk kita semua adanya akhirat. Kenapa? Di dunia ini banyak keputusan-keputusan yang keliru, keputusan-keputusan yang zalim. Kenyataan yang kita lihat dan kita dengar, banyak orang-orang yang wafat tanpa mendapatkan keadilan. Maka oleh sebab itu, mungkin Anda, mungkin saya, dan siapapun yang nanti suatu saat menanti keadilan dan tidak kunjung datang, Anda jangan terlalu bersedih. Karena Allah menamai dirinya dengan Hakim, sebagai janji dari Allah bahwa tidak ada perkara melainkan akan diputuskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini perkara besar terjadi antara Palestina dengan Israel. Dan kita tidak melihat ada keputusan yang benar-benar adil, di mana yang lemah terlindungi dan di mana yang keliru terhukum. Kalau Anda tidak menemukan keputusan ini dari manusia, maka Anda akan menemukan keputusan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ribuan nyawa melayang dengan penuh kezaliman. Artinya mereka tidak mendapatkan sedikit pun keadilan di dunia. Tapi jangan salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim, dan ingat baik-baik, keadilan Allah di akhirat lebih dibutuhkan daripada keadilan Allah di dunia. Betul, kita butuh keadilan Allah di dunia, tapi keadilan Allah di akhirat lebih dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena akhirat adalah keselamatan. Akhirat adalah surga. Dan boleh jadi keadilan itu akan menjadi pintu surga bagi orang-orang yang teraniaya. Jemaah sekalian yang saya hormati, banyak pertanyaan-pertanyaan di media sosial ataupun pertanyaan secara langsung, di mana pertolongan Allah terhadap orang-orang Palestina? Ini bukan pertanyaan yang pertama dan kasus yang pertama. Jauh sebelum Nabi kita diutus oleh Allah Azza wa Jalla, satu parade kezaliman pernah terjadi kepada segolongan orang yang bernama Ashabul Ukhdud. Suatu kerajaan, mereka dibakar semuanya hidup-hidup hanya karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak dimusnahkan, dibakar hidup-hidup, melainkan karena mereka beriman kepada Allah. Kita pun bertanya, di mana pertolongan Allah? Zakaria alaihi salam tidak hanya seorang nabi, juga seorang rasul. Ditangkap, dianiaya, digergaji oleh orang-orang Yahudi sampai kemudian tewas. Kita pun bertanya, di mana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jemaah sekalian, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim tidak pernah salah dalam segala kejadian. Semua kejadian adalah keputusan Allah, maka tidak ada yang salah. Namun kita sering tidak faham dan mengerti. Kalau Anda ingin memahami masalah ini dengan baik, dengan lurus, nanti sampai rumah Anda bukalah surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku kabarkan perdagangan dengan Allah yang keuntungannya melepaskan kalian dari azab yang pedih? Kalau perdagangan dunia hanya melepaskan Anda dari kemiskinan, melepaskan Anda dari hutang piutang, itu perdagangan dunia. Adapun perdagangan dengan Allah, perdagangan yang akan melepaskan Anda dari azabin alim, dari azab yang pedih. Maka berdaganglah dengan Allah. Salat subuh Anda ini perdagangan, Anda menjual, Allah membeli. Tilawah Al-Quran Anda adalah perdagangan dengan Allah, Anda menjual, Allah membeli. Ingat, sebesar jualan, sebesar itu untung yang Anda dapatkan. Kalau Anda hanya menjual yang kecil-kecil kepada Allah, Allah pun akan memberikan keuntungan yang juga kecil-kecil juga, walaupun dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka tidak ada perdagangan terbesar di depan Allah lebih dari jihad. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman nyawa dan harta mereka dengan surga. Jadi Allah membeli nyawa orang yang beriman dengan surga. Kemudian Allah juga membeli harta orang-orang yang beriman dengan surga. Agar Anda tahu betapa mahalnya nilai keuntungan dari perdagangan dengan Allah, surga. Baik, kembali kepada surat As-Saff. Maukah kalian aku tunjukkan perdagangan yang melepaskan kalian dari azab? Allah berfirman, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangan tersebut, berimanlah dengan Allah, berimanlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjihadlah fi sabilillah di atas keimanan itu. Kalau berjihadnya hanya untuk urusan-urusan duniawi, itu bukan perdagangan dengan Allah. Tapi jihad yang sepenuhnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya, jihad seperti inilah perdagangan di depan Allah. Apa untung dari perdagangan ini? Yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosa kalian akan diampuni. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian perdagangan ini juga akan membuka pintu surga untuk kalian. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan. Perdagangan ini juga akan menghasilkan istana-istana yang sangat luar biasa di dalam surga Adan. Ini perdagangan jihad. Dan tadi Allah memberikan Anda 2 jihad. Bagi mereka yang ada di Palestina, jihad kalian adalah jual nyawa kalian kepada Allah. Dan bagi kalian yang jauh dari negeri jihad tersebut, jihad kalian adalah dengan harta. Kata Allah Azza wa Jal, apabila kalian ikut di dalam jihad secara langsung atau secara materi, keuntungan pertama, dosa kalian diampuni. Oleh sebab itu, donasi yang Anda lakukan betul-betul karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini menghapuskan dosa. Wa yudkhilkum jannat, dan membuka pintu surga bagi kalian. Kemudian kalian dijanjikan oleh Allah istana di dalam surga Adan. Zalikal fawzul azim, ampunan terhadap dosa, masuknya kalian ke dalam surga,
tercapainya sebuah istana yang mewah di surga. Ketiga hal ini, dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, di samping kemenangan Allah pun punya sesuatu untuk kalian yang berjihad. Apa itu? Nasrum minallah wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah dan penaklukan yang sudah sangat dekat. Perhatikan ayat 12 dan ayat 13. Allah membedakan antara kemenangan dengan pertolongan. Lalu perhatikan pula bahwa Allah menyebutkan kemenangan yang pertama dan pertolongan yang kedua. Karena kemenangan lebih besar daripada pertolongan. Kemenangan itu tadi ada dua: dosa diampuni, surga terbuka, istana disiapkan. Ini tiga kemenangan. Adapun pertolongan, pertolongan itu adalah kalahnya musuh-musuh. Kalahnya musuh-musuh dan kalian masih hidup, masih berbahagia. Oleh sebab itu, terhadap kawan-kawan kaum muslimin yang telah gugur sebagai syuhada di Palestina, mereka tidak dapatkan pertolongan Allah, tapi mereka mendapatkan kemenangan dari Allah. Mereka nggak dapatkan pertolongan karena faktanya mereka tewas, dan faktanya musuh mereka masih saja membabi buta. Mereka tidak dapatkan pertolongan, tapi mereka mendapatkan kemenangan. Pertolongan itu hanya untuk dunia, sementara kemenangan itu, itulah akhirat. Jemaah sekalian, kadang-kadang kita melihat pembantaian ini dengan perasaan kita sehingga kita cenderung bertanya, tapi pertanyaan yang seolah menyalahkan Allah. Allah di mana sih? Malaikat di mana sih? Jauh sebelum peristiwa saudara-saudara kita di Palestina, Anda tahu perang Uhud, kaum muslimin kalah, dan semua korban dalam perang Uhud semuanya dimutilasi. Satu pun tidak ada yang tidak dimutilasi. Di mana pertolongan Allah? Bukankah panglima perangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah 10 orang jaminan masuk surga sepenuhnya ikut dalam perang Uhud? Dan bukankah para sahabat-sahabat ada dalam peperangan tersebut? Intinya, siapa prajurit dalam perang Uhud? Semuanya adalah auliaullah. Bahkan panglima dalam perang Uhud adalah waliullah tertinggi sepanjang usia dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Allah tidak memberikan mereka pertolongan, tapi Allah memberikan mereka kemenangan. Zakaria alaihi salam, apakah Allah menyelamatkannya dari kekejaman orang Yahudi? Tidak. Tetapi Allah memberikannya kemenangan, namun Allah tidak memberikannya pertolongan. Begitu jugalah dengan kawan-kawan kita di Palestina. Allah tidak menolong yang korban di antara mereka, betul, tapi Allah telah memberikan mereka kemenangan. Karena kemenangan dan pertolongan berbeda. Kemenangan itu 3: terhapusnya dosa, terbukanya surga, tercapainya istana megah di dalam surga. Baik, kembali kepada pembahasan kita, nama Allah Al-Hakim, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha memutuskan segala-galanya. Jadi terhadap kezaliman-kezaliman di depan mata Anda, mungkin hati ini terusik, hati ini tersakiti, hati ini terluka, tapi jangan salah, saat Allah menamai dirinya dengan Al-Hakim, berarti Allah berjanji akan mengambil satu keputusan yang tepat dan penuh dengan keadilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kezaliman diangkat kepada Allah dengan doa, alhamdulillah tadi kita berdoa, berkunut nazilah. Apabila kezaliman diangkat kepada Allah dengan doa, maka doa ini, kata Allah subhanahu wa, kata Nabi sallam, akan berada di awan menuju Allah azza wajal.
Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat doa itu, kemudian Allah mengatakan la ansurannaka walau ba'dahin. Aku akan menolongmu walaupun bukan sekarang, walaupun nanti. Nah, ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu pasti. Tapi pertolongan Allah itu tidak selalu segera. Nama Allah Al-Hakim Maha Bijaksana, bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Kapan mereka ditolong oleh Allah? Allah Hakim Bijaksana. Dengan cara seperti apa Allah akan menolong mereka nantinya? Allah Maha Bijaksana. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak peristiwa di depan mata kalian tidak suka, padahal itu baik bagi kalian. Dan banyak peristiwa di depan mata kalian suka, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Peristiwa Palestina ini memang kita tidak inginkan, tapi boleh jadi ini kebaikan untuk kita semua. Dan boleh jadi keamanan, kesejahteraan kita inginkan, tapi boleh jadi itu keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian penafsiran yang ketiga tentang Al-Hakim adalah yada'ul asya' maudi'aha. Demikian disampaikan oleh Imam Ibn Katsir. Al-Hakim Maha Bijaksana, Maha memutuskan, dalam arti Allah tidak pernah menempatkan sesuatu kecuali pada tempat yang tepat. Allah tempatkan misalnya kezaliman dahsyat ini terhadap saudara-saudara muslim di Palestina. Ingat, Allah telah menempatkan peristiwa ini tepat sasarannya, tepat waktunya, dan tepat tempatnya. Karena Allah Hakim, Maha menempatkan segala-galanya secara proporsional. Jadi kejadiannya tepat, lokasinya tepat, orang-orangnya tepat, itulah Al-Hakim. Kita memiliki dua kiblat jamaah sekalian. Kiblat kita yang pertama Aqsa, dan kiblat kita yang kedua adalah Ka'bah. Dan kedua kiblat ini berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kiblat kita yang kedua yaitu Ka'bah, disitulah tinggal istri kedua beliau yang bernama Hajar dan anak beliau yang bernama Ismail. Sementara kiblat kita yang pertama yaitu Aqsa, disitulah berdomisili istri beliau Sarah dan anak beliau Ishak. Sampai di sini masih berimbang. Ini kiblat, itu kiblat. Di sini anak istri, di sana anak istri. Tapi di mana perbedaan? Nabi Ibrahim mendoakan keamanan untuk Ka'bah dan tidak mendoakan keamanan untuk Aqsa. Maka selesai Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, yaitu Mekkah. Itulah doa Nabi Ibrahim. Lalu Allah menjawab, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Allah bersumpah bahwa Mekkah adalah negeri yang aman, wa hadzal baladil amin, tetapi sumpah Allah ini sebagai reaksi terhadap doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Tapi apakah Nabi Ibrahim pernah berdoa di Aqsa supaya Aqsa dijadikan oleh Allah negeri yang aman? Tidak.
Al-Quran menyebutkan Aqsa tempat yang diberkahi, benar, tapi pernahkah Nabi berdoa, ya Allah jadikanlah Aqsa ini negeri yang aman? Ternyata Allah nggak pernah. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mendoakan keamanan untuk Aqsa. Oleh sebab itulah Anda lihat bahwa Ka'bah aman sekarang dan sampai kiamat. Begitu pula dengan Aqsa, akan tetap menjadi lokasi jihad dari dulu sampai kiamat. Yang pertama kali berjihad di Aqsa adalah Musa alaihissalam. Hanya saja ketika itu umat tidak mau. Lalu Musa alaihissalam wafat, maka murid Musa alaihissalam yang bernama Syam'un melakukan jihad melepaskan Masjidil Aqsa. Umar radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan jihad melepaskan Aqsa. Sultan Nuruddin Zengki berjihad membela Aqsa. Salahuddin Al-Ayyubi berjihad membela Aqsa. Saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini mereka berjihad membela Aqsa. Dan jihad terakhir di Aqsa, Nabi Isa alaihi salam membela atau melawan Yahudi. Bedanya, Yahudi yang sekarang berlawanan dengan saudara-saudara muslim kita adalah Yahudi Zionis. Adapun Yahudi yang nanti berlawanan dengan Nabi Isa di Aqsa di Palestina bukan Yahudi Zionis, tetapi Yahudi Asfahan. Di mana Asfahan? Asfahan itu adanya di Iran. Jadi Yahudi Iran jumlahnya 70.000 orang. Mereka lah nanti yang akan berhadapan dengan Nabi Isa di negeri Syam atau Palestina yang sekarang. Jadi memang takdir dari Aqsa ini bahwa dia adalah negeri jihad dari dulu sampai kiamat. Sementara Ka'bah ini kiblat kita yang kedua, takdir Allah dan ketentuan Allah bahwa dia adalah negeri yang aman. Baik jamaah sekalian, ada apa? Allah subhanahu wa ta'ala hakim. Allah maha bijaksana menempatkan segala-galanya secara proporsional. Kemudian di antara penafsiran Al-Hakim disebutkan oleh Imam Al-Halimi, alladzi la yaqulu wa la yaf'alu illa as-shawab. Al-Hakim maha bijaksana dalam arti bahwa Allah tidak pernah bicara dan berbuat melainkan semuanya benar. Semua ucapan Allah adalah kebenaran dan semua perbuatan Allah adalah kebenaran. Itu yang dimaksud dengan Al-Hakim. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, itulah penafsiran Al-Hakim di kalangan ulama-ulama kita. Kalau disimpulkan, penafsiran Al-Hakim ada 3. Bijaksana dalam arti kata bahwa Allah tidak pernah salah dalam segala keputusannya. Al-Hakim bijaksana dalam arti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah. Maka ada seorang laki-laki bernama Luqman, tapi ucapannya penuh hikmah, maka dia dijuluki dengan Luqman Al-Hakim, karena dia adalah ahli hikmah. Maka orang yang bijaksana dengan 3 sifat tadi dinamakan dengan hakim. Baik, maka pengertian Al-Hakim yang kedua, bijaksana karena penuh dengan hikmah. Lalu yang ketiga, Al-Hakim maha bijaksana karena Allah tidak pernah berkata dan berucap kecuali kebenaran. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah penafsiran dari Al-Hakim. Maha bijaksana, maka Allah tidak pernah salah. Maha bijaksana, maka segala-galanya sesuai tempat. Maha bijaksana, bahwa Allah penuh hikmah dalam segala-galanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, lantas apa keimanan kita dan seperti apa ibadah kita terhadap nama Allah Al-Hakim? Keimanan yang pertama, kita wajib mengimani adanya hikmah dalam segala-galanya.
Dan hikmah Allah mencakup dua hal. Yang pertama, Allah memiliki hikmah di setiap keputusan-keputusan kauni. Di setiap keputusan-keputusan yang bernama takdir ada hikmah. Nomor dua, Allah pun memiliki hikmah di setiap keputusan-keputusannya yang bersifat syar'i. Baik, Anda salat, Anda puasa, Anda zakat, ini semua keputusan Allah yang bersifat syar'i. Di dalamnya terdapat hikmah. Indonesia alhamdulillah dalam keadaan aman dan Palestina dalam keadaan berjihad. Ini keputusan Allah dalam bentuk takdir. Di sini pun terdapat hikmah. Maka oleh sebab itu, keimanan kita terhadap Al-Hakim yang pertama, yakinlah bahwa Allah memiliki hikmah baik di dalam keputusannya berupa takdir ataupun keputusannya berupa syariat. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, terkadang Allah datangkan satu peristiwa berupa musibah yang membuat seseorang menangis. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hikmah yang membuat yang menangis tadi bergembira dan lupa bahwa dia pernah menangis. Maka tidak pernah Allah kirimkan satu musibah, melainkan Allah akan mengirimkan hikmah. Namun indahnya jamaah sekalian bahwa hikmah tidak pernah sama dengan musibah. Tapi hikmah selalu lebih besar daripada musibah. Karena tujuan dari hikmah untuk menghapus musibah dari hati mereka-mereka yang sedang mengalaminya. Maka walaupun musibah ini dalam tampilan lahiriahnya sangat buruk, tapi esok akan datang hikmah membawa keindahan sampai Anda lupa betapa buruknya musibah ini kemarin. Semuanya penuh hikmah. Ada seseorang fisiknya sempurna sekali, tapi di balik fisik yang sangat sempurna ternyata ada kekurangan sifat. Misalnya sering berdusta, misalnya tidak jujur. Tapi Anda bertemu dengan seseorang fisiknya apa adanya, tapi di balik fisik yang apa adanya ternyata orangnya amanah, ternyata akalnya cerdas, ternyata bicaranya jujur. Perhatikan bagaimana Allah maha hikmah. Ketika Anda melihat satu kelebihan, di balik itu ada kelemahan. Dan ketika Anda melihat satu kelemahan, di balik itu ada kelebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, menempatkan segala-galanya pada tempat yang seharusnya. Karena kebijaksanaan itu, maka Allah tidak pernah menempatkan sesuatu secara keliru. Allah tempatkan ganteng pada orang yang salah, nggak mungkin. Allah tempatkan mohon maaf buruk rupa pada orang yang keliru, nggak mungkin. Hanya saja saya katakan sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala maha hikmah, maha bijaksana. Di balik kelebihan ada kekurangan, dan di balik kekurangan ada kelebihan, dan itulah kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian keimanan kita yang kedua, ibadah kita yang kedua terkait dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, al-istislam war ridha. Kita wajib pasrah dan wajib ridha dengan segala keputusan-keputusan Allah. Islam dengan segala perintah dan larangannya, keputusan Allah yang bersifat syar'i. Ambil keputusan itu dengan hati yang ridha, karena di dalamnya ada hikmah. Begitupun musibah atau kesulitan yang akan menimpa Anda dan siapapun di antara kita, itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan hikmah, maka ambillah dengan ridha. Jamaah sekalian, keridhaan hati terhadap semua keputusan Allah akan menemukan jalannya ketika Anda sadar bahwa ini ada hikmah.
Tapi kadang-kadang hati tidak menemukan jalan untuk ridho sebelum melihat hikmah. Adapun Anda melihat hikmah, dan hikmah itu pun sangat besar, ketika Anda telah melihat hikmah, maka hati Anda akan menemukan jalan untuk ridho dalam ujian-ujian dan dalam musibah-musibah Allah. Maka oleh sebab itu selalulah ridho karena tidak ada keputusan Allah yang salah. Selalulah ridho karena semua keputusan Allah penuh dengan hikmah. Dan hikmah itu tidak datang sekarang, tapi datang besok, datang lusa. Hikmah itu datang pada waktu yang sangat tepat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah akan menguasai Romawi dan Persia, dua negara adik kuasa saat itu. Namun meski Allah menjanjikan kekuasaan terhadap Romawi dan Persia, Allah memerintahkan Rasulullah berdoa. Dan Allah sendiri yang mengajarkan doanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jemaah sekalian, ayat ini, doa ini ada dalam surat Ali Imran. Doa ini diperintahkan Allah terhadap Rasulullah terkait dengan janji Allah bahwa Romawi dan Persia akan dikuasai. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat belum mampu menguasai Romawi dan Persia. Rasulullah wafat, beliau berdoa agar Romawi dan Persia dikuasai. Namun sampai beliau wafat, Romawi dan Persia belum dikuasai. Sampai beliau wafat, doa beliau belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jamaah sekalian, di akhir, di kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, kemudian disambung dengan kepemimpinan Umar radhiyallahu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu Umar radhiyallahu anhu, tiba-tiba kedua negara adik kuasa jatuh ke tangan kaum muslimin. Terjadilah perang Qadisiyah, gugurlah Romawi. Kemudian terjadilah perang Nahawan, gugurlah Persia. Sehingga dua negara adik kuasa berada dalam kekuasaan kaum muslimin, dan itu melalui doa Nabi. Coba Anda lihat, sampai Nabi kita wafat, doa beliau belum dikabulkan oleh Allah. Karena kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah untuk umat. Nabi kitalah yang berdoa agar Romawi Persia kita kuasai. Tapi Allah tidak mengabulkan doa itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Allah kabulkan doa Rasulullah untuk umat. Maka di zaman Umar radhiyallahu anhu, dua kerajaan besar ini berhasil dikuasai, Romawi dan Persia. Jadi Anda jangan juga berpikir saya udah berdoa di mana ijabah. Allah akan mengabulkan doa Anda, namun hikmah, kebijaksanaan Allah, bahwa kadang-kadang doa Anda dikabulkan oleh Allah pada waktu yang akan datang, bukan pada waktu yang cepat. Kenapa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh yang kedua. Tentu Anda tahu bahwa Nabi kita pernah dihina dan dinista oleh Abu Jahal dan lain-lain di samping Ka'bah. Ketika beliau SAW sedang sujud, maka Abu Jahal memerintahkan seseorang untuk mengambil perut onta yang berisi kotoran dan belum dikeluarkan. Artinya ada korma, ada onta baru disembelih, dan perut onta ini belum dibuang, jeroan, dalaman, itu semuanya diambil dan ditaruh di kepala Nabi sedang sujud. Setelah itu Fatimah, seorang gadis kecil usia mungkin 8 atau 9 tahun saat itu,
Beliau diteriaki oleh kawan-kawannya. Beliau mengatakan, Fatimah adrik abak. Wahai Fatimah, susul ayahmu. Maka Fatimah radhiyallahu anha menyusul Rasulullah SAW ke samping Ka'bah dan melihat perilaku yang sangat zalim tersebut. Dengan tenaga yang sangat apa adanya, Fatimah menyingkirkan itu dari kepala Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah SAW mampu mengangkat kepala. Setelah itu Nabi berdoa, menyebutkan nama orang kafir tadi satu persatu. Ya Allah, hancurkan Abu Jahal. Ya Allah, hancurkan Al-Walid. Ya Allah, hancurkan Umayyah. Ya Allah, binasakan mereka bertiga. Jamaah sekalian, Nabi doakan ketiganya binasa, maka ketiga-tiganya pun tewas dalam perang Badar. Pertanyaan, antara tadi Nabi kita berdoa dan tewasnya mereka dalam perang Badar, ini berapa lama? Kurang lebih 7 tahun jamaah sekalian. Kurang lebih 7 tahun. Padahal Nabi kita orang yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau berdoa, beliau dizalimi, seorang Nabi dizalimi, Nabi terbaik lagi. Tapi doa orang yang dizalimi didengar, dikabulkan oleh Allah, namun bukan saat itu. 7 tahun kemudian terjadi perang Badar, 3 nama yang didoakan Nabi ini semuanya tewas dalam perang Badar. Maka di antara kemahabijaksanaan Allah, bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita dengan tergesa-gesa walau kita tergesa-gesa. Allah tidak tergesa-gesa meski Anda tergesa-gesa. Karena tadi kita katakan sikap tergesa-gesa menjauhkan hikmah, menjauhkan kebijaksanaan. Dan oleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, maka Allah tidak akan tergesa-gesa walau Anda tergesa-gesa. Dan sifat tergesa-gesa jamaah sekalian bukan sifat yang baik, tapi sifat yang buruk. Maka Nabi bersabda, wal ajalatu minasyaitan. Sifat terburu dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Kecuali dalam 3 hal saja tergesa-gesa itu dianjurkan. Melayat jenazah, fardu kifayah jenazah. Yang kedua adalah menikahkan anak gadis kalau sudah cukup umur, dan yang ketiga melunasi hutang piutang. Yang 3 ini terburu-buru lah. Tapi di luar 3 hal itu bersikap tenang. Baik, saat ini saya yakin jamaah sekalian, di seluruh penjuru bumi doa-doa di siang di malam hari dipanjatkan kepada Allah untuk pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi Allah Hakim Maha Bijaksana. Karena Allah Maha Bijaksana, maka Allah nggak mungkin tergesa-gesa walau kita tergesa-gesa. Baik jamaah sekalian, itu yang kedua tadi. Karena Allah Al-Hakim Maha Hikmah, maka ridholah dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati akan menemukan jalan ridho terhadap semua keputusan Allah ketika Anda melihat hikmah. Ya, satu lagi jamaah sekalian, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Maha Hikmah, maka Anda pun dianjurkan agar bersikap hikmah dalam segala-galanya, agar Anda mengambil jalan bijaksana dalam segala keputusan. Dan Anda tidak pernah bijaksana tanpa 3 sifat tadi. Pertama, Anda memiliki ilmu. Yang kedua, Anda jauh dari emosi. Dan yang ketiga, Anda tidak terburu-buru. Kalau 3 hal ini ada dalam diri Anda, maka Anda akan mampu bijaksana dalam menyikapi satu masalah. Demikian kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.